jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau maha baik, Engkau mencintai kami tanpa syarat. Kami bersyukur untuk itu. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu lewat doa kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Sapalah kami ya Tuhan, lewat firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, diambil dari Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Inilah pembacaan kita pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar dari pembacaan firman Tuhan yang disampaikan tadi, ada dua pertentangan di sini tentang asas hidup ya, atau dasar hidup ya. Yang pertama, daging dan roh ya, keinginan daging dan versus ya, keinginan roh, kira-kira begitu. Ya, artinya kalau keinginan daging mungkin diibaratkan adalah manusia lama, manusia yang hidup dalam dosa Adam, keinginan daging seperti itu. Ya, karena dia mengikuti keinginan dagingnya. Saya kira mungkin sejajar juga, sejajar juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Saya kira mungkin itu juga yang membuat Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa karena memang dia tidak mampu menguasai dagingnya di dalam menjalankan perintah Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya daging ini diibaratkan di sini ditafsirkan adalah manusia lama atau manusia Adam. Manusia yang hidup di dalam Adam berarti hidup di dalam kematian yang tidak bisa tidak ditolak. Ya. Artinya dia hidup dalam maut. Hidup dalam kebinasaan yang akan membuat dia binasa sampai selama-lamanya. Nah, sudah tentu bukan itu yang dicita-citakan manusia yang hidup dalam permusuhan dengan Allah. Pasti jauh dari dalam hatinya manusia itu ingin hidup damai, hidup tenang, hidup sukacita, hidup bergembira, hidup berbahagia. Tapi karena dia jauh dari perintah Allah, karena melanggar perintah Allah, maka dia pasti akan bermusuhan dengan Allah sang pemilik kehidupannya, saudara-saudari. Artinya, semua yang dia kerjakan itu, maupun dia berusaha, baik pun dia berusaha untuk melakukan kebaikan, karena dia sudah dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kedagingannya, maka mautlah yang akan menjadi alamat kehidupannya, alamat terakhirnya. Begitu kira-kira. Tidak bisa tidak maut itu akan selalu mengintai dia. Makanya karena kita hidup masih di dalam dosa, kita selalu takut akan kematian. Tapi orang yang sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam roh, dia tidak lagi takut akan kematian. Walaupun dia pasti akan mati, tapi karena Yesus sudah mengalahkan kematian, maka kematian itu hanya perlintasan baginya untuk berjumpa dengan Tuhannya, sang pemilik kehidupannya. Tapi orang yang dikuasai ataupun diliputi oleh kedagingan, maka apapun yang dia kerjakan pasti akan tertuju kepada maut. Tapi roh, manusia yang dibimbing oleh roh Tuhan, hidupnya damai sejahtera. Hidupnya damai sejahtera. Artinya, segala sesuatu yang dipikirkan dan diupayakan roh itu menuju ke kedamaian itu sendiri, kesejahteraan itu sendiri. Itu segala sesuatu diupayakan ke situ. Saudara-saudari, coba kita ingat, kita flashback kembali. Ketika Allah menciptakan manusia, dia mengkonsep mencipta manusia, membentuk manusia. Terakhirnya dia mengembuskan nafasnya, rohnya ke dalam manusia itu sendiri. Artinya, selama ada roh Allah di dalam diri kita, kehidupan kita penuh dengan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kesukacitaan. Berarti ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita.
Kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Orang yang dikuasai oleh kedagingan pasti akan ada selalu cemburu, amarah, dengki, kecewa, luka batin yang tidak kunjung sembuh. Dia selalu menuntut orangnya, tidak pernah merasa diberkati. Dia selalu menuntut mana berkat Tuhan, padahal dia sudah diberkati. Hari ini kita diajar untuk dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri. Di mana ada roh Allah bekerja, pasti ada kebaikan. Karena Allah mengembuskan rohnya bagi kita, berarti Allah mengembuskan kebaikannya bagi kita, menitipkan, menaruh kebaikannya bagi kita, menempatkan kebaikannya bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Maka jelaslah bagi manusia lebih baik mengikuti bimbingan roh yang membawa dia kepada kehidupan daripada bimbingan daging yang membawa dia kepada kematian. Apapun itu, ketika ada kedengkian, amarah, kekecewaan, luka yang tidak kita sembuhkan, ya, kehidupan yang selalu menuntut, kehidupan yang tidak pernah bersyukur akan selalu muaranya kepada kematian. Kita tidak pernah kunjung bersyukur di dalam kehidupan ini, saudara-saudari. Maka, marilah pilih kehidupan yang penuh dengan roh, yang dipimpin oleh Tuhan, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat GBKP Runggun Cibubur. Kami berdoa buat keluarga Pendeta Yohana Bruginting berserta Naras. Tuhan juga berkati kiranya pelayanan mereka, pelayanan yang prima yang mereka kerjakan bagi jemaat di GBKP Runggun Cibubur. Pertua Diaken Nora Naras, semua jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibubur, Tuhan berkati. Kiranya mereka dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan iman yang teguh. Kau berkatilah mereka semua. Kiranya GBKP Runggun Cibubur boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.